di masjid yang kita cintai ini, Masjid Muslimin Jageran, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu menjalankan sholat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis ilmu adalah sebuah tempat atau sebuah keadaan atau sebuah majelis yang sangat baik, sampai Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu lahu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, bermajelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Gampangnya, ketika tadi saya kesini, misal saya di jalan meninggal, dan sekarang baru usung pelitih yang di jalan, tiba-tiba saya dibaca orang meninggal, gitu kan. Nah, maka itu sudah surga di depan mata. Oleh karena itu, maka ketika panjenengan bingung jalan ke surga itu lewat mana, panjenengan keluar aja dari satu majelis ilmu, pindah ke majelis ilmu yang lain. Ditambahi terus tiap hari ilmunya, ditambahi terus tiap hari kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah jalan paling mudah menuju surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini saya ingin membawakan tema puasa dan sedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang bagaimana dermawannya Allah. Jadi sebelum ngomong manusia suruh sedekah, saya ingin bercerita dulu atau ingin menyampaikan dulu bahwasanya Allah itu sangat dermawan sama kita. Allah itu sangat pemurah kepada kita. Wabil khusus di bulan Ramadan. Artinya karena ini bulan Ramadan, maka dikhususkan temanya bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya pada setiap hari pada bulan Ramadan ada nama-nama calon penghuni neraka yang dicoret. Ada nama-nama calon penghuni neraka yang dihapus. Nah, maka kemudian selain itu, artinya itu Allah itu sangat dermawan. Ini nggak ngomongkan uang, nggak ngomongkan materi, gitu. Nama calon penghuni neraka yang dihapus. Ya, artinya kita berharap itu adalah kita. Kemudian pada keadaan yang kedua atau kedermawanan yang kedua, Allah pun mengatakan, wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha falyastajibu lahu. Dan setiap hari itu orang-orang Islam, di sini berjelas-jelas dikatakan muslim. Jadi orang-orang Islam, hanya untuk orang Islam tok, gitu kan. Maka mereka punya doa yang dipanjatkan, yad'u biha, yang dengannya dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyastajibu lahu, mesti dikabulkan. Artinya Allah pada setiap hari bulan Ramadan itu dermawan dalam dua keadaan, yaitu Allah akan menghapus nama hambanya dari calon penghuni neraka. Kemudian yang kedua, Allah dermawan dalam keadaan kita minta apapun akan diberikan. Cuman memang kadang orang itu berpikir, nek saya minta sekarang ya harus dikasih sekarang. Itu kan anak kecil, gitu kan. Maka di dalam hadis dijelaskan doa seorang muslim itu pasti terkabul satu di antara tiga. Apakah diminta dikasih sesuai yang diminta? Jenengan minta mobil dikasih mobil, jenengan minta istri dikasih istri, jenengan minta rumah dikasih rumah. Itu yang pertama. Itu yang tadi saya bilang anak kecil tadi, pengennya koyo sing dijaluk, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah diganti dengan yang lain. Oh, minta mobil nilainya 500 juta, gak dikasih, tapi dia kemudian sehat, gak kena kanker yang perlu operasi 500 juta, gitu. Ini juga mungkin yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu diganti di waktu yang akan datang. Di mana? Entah di dunia maupun di surga. Mungkin mintanya mobil, oh gak dikasih mobil, dikasih rumah, nilainya sama. Mungkin mintanya mobil, oh gak dikasih mobil, dikasih istri yang solehah di dunia kan. Atau di dunia nggak dikasih sama sekali, tapi di akhirat dikasih, gitu kan. Loh, tapi butuh saya di dunia, maka Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita. Ada orang yang nyun sewu,
dalam kondisi nggak punya duit dia rajin ke masjid. Tapi dalam kondisi duit, apalagi sampai ratusan bahkan miliaran itu, sok lali dalam menuju masjid. Maka mungkin Allah cinta sama hamba ini sehingga di dunia nggak dikasih yang dia minta, sesuai yang dia minta, tapi ditunda nanti di akhirat harapannya agar dia istiqomah untuk ke masjid. Nah, ini penting ini. Karena banyak orang lagi duit sidik itu sudah lali gitu loh, lali sholat gitu kan, gitu, lali sholat, duit sidik gitu kan. Kalau pernah tuh melihat, nyun saya nggih, kalau ada yang berprofesi tukang becak, zaman dulu masih banyak tukang becak. Saya tuh suka ngeliat tukang becak lagi untuk duit 10.000, 20.000 gitu. Terus kumpul sesamanya terus judi. Dan judi ini buatan hanya kartu, golek godong garing, terus golek kalen gitu kan, terus ditaruh situ desik-desikan gitu. Sing menang untuk duit kancane ya, duit ling becak itu. Ngapunten kalau ini ada tukang becak. Jadi sesimpel itu orang dikei lagi 10.000 wes pani judi, apalagi kayak yang gubernur Papua di miliaran judi ini Las Vegas itu kan. Nah, akhirnya malah ditangkap KPK sampai mati itu kan. Nah, maka yang harus kita pahami, silakan jenengan mintalah, pasti Allah kasih gitu. Minta anak yang soleh, minta istri soleha, minta napa mawon duit, minta duit sing akeh monggo gitu kan. Bahkan saya pun pernah nih, saking delok wong ora duit banyak gitu, kaya pengen ngekeki kabeh sampai saya bilang sama Allah, ya Allah minta duit 100 miliar gitu. Ya ora dikeki gitu. Karena mungkin nek dikeki saya nggak akan sampai sini gitu loh. Saya lebih seneng dolan kemana gitu, ke Amerika atau kemana gitu. Ya. Artinya mungkin Allah pengen yang membantu itu orang lain, bukan saya gitu kan. Maka jangan pernah kita berpikir Allah itu pelit ya. Karena Allah ini dermawan, maka Allah menginginkan kita juga dermawan. Dimulai dari Rasul Muhammad SAW itu mencontohkan. Sampai dikatakan oleh Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Dalam kondisi normal Nabi itu orang yang paling dermawan. Jangan pengen ngerti dermawannya Nabi seperti apa. Nanti dalam hadis yang lain Nabi itu dikisahkan, kalau sekiranya Nabi berkata, sekiranya aku duwe emas atau dikasih emas oleh Allah segede gunung Uhud, kan gede banget nih. Jadi enggak cuma emas sekilo, 2 kilo, 10, 20 kilo, enggak, itu berton-ton gitu kan. Maka kata Nabi SAW, enggak akan bertahan di tanganku lebih dari 3 malam. Coba dibagikan gitu kan, didumkan gitu loh. Sampai Nabi pernah sholat itu buru-buru. Jadi seorang Nabi, seorang contoh teladan paling mulia, sholatnya cepet-cepetan, goro-goro kelingan, masih punya emas segede gini nih, belum dibagikan kepada orang miskin gitu. Dan saking dermawannya sampai Nabi itu nggak meninggalkan warisan buat istri-istrinya gitu. Coba, saking dermawannya sampai Nabi itu di akhir hayatnya masih punya utangan gandum kepada orang Yahudi yang dijaminkan baju perangnya. Coba, itu nek jenengan jadi umatnya mungkin nek saya itu izin itu. Dan Nabi juga selain dermawan, Nabi itu juga anti minta-minta. Saya yakin itu kalau minta sama Abu Bakar, minta sama Umar bin Khattab, minta sama Utsman, minta sama Abdurrahman bin Auf, juragan-juragan itu mesti dikasih. Jangankan cuma sekarung, nek perlu sak gudangnya dikasih. Tapi Nabi gak mau minta, pilih beli, lah gandeng randedit gitu kan, baju perang digadekke, tak tinggal iki engko nek ndedit tak bayar. Qadarullah meninggal. Coba, selain Nabi itu dermawan, Nabi itu juga gak mau minta-minta. Di kita mas-masane akeh, gede, penganggone gede, numpak motor gede, mobil api gitu kan, ngantri BLT. Nah kan. Maka ayo kita introspeksi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dikatakan wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahkan lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Punya apa digek-gek gitu kan. Ya. Dan ini contoh yang paling mulia. Maka ketika Nabi mencontohkan begitu, maka kita kan sering ditanya, luweh becik pundi, dadi wong ra duwe ning sabar apa dadi wong sugih ning pelit gitu. Kok pelit, lomo. Kadang pertanyaannya gitu toh. Maka dua-duanya baik gitu, tapi yang terbaik adalah orang yang kaya dan bertakwa. Jadi ketika Allah kasih rizki, bertakwa, gak bingung ngentek gitu. Lagi dedet 10 yuta wis bingung arep main judi ning endi, arep jajan dalam tanda kutip di mana gitu. Lagi 10 yuta, piye nek 10 miliar gitu kan. Maka orang bertakwa ini lebih penting. Nah, takwa ini hadirnya di mana? Panjenengan melalui majelis ilmu.
Jadi jangan ngerti, oh nek duitku luwih dari nisab harus zakat. Oh tetanggaku lapar, Nabi mengatakan gak beriman dengan sempurna seorang muslim yang bisa tidur dengan nyenyak tapi tetangganya kelaparan. Nah ini didapat dari majelis ilmu. Kalau majelis ilmunya nggak pernah didatangi, panjenengan nggak pernah tahu, nggak pernah kenal agama jenengan gitu kan, akhirnya hidup tuh sumpek gitu, sugih neng sumpek gitu. Wes di bojone ayu, bojone lunga saka omah karena pengen jalan sama temene, akhirnya dia sebagai laki-laki ngundang temene laki-laki juga, akhirnya pesta laki-laki dengan laki-laki, bahkan lebih dari itu ya pestane kayak pestane kaum Nabi Lut. Mergo bingung ngentekke nafsu, ngentekke hartane piye gitu kan. Nah, maka jangan sampai kita seorang beriman sampai bingung seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina limanit taqo. Gak apa-apa orang itu menjadi orang kaya, nggak apa-apa. Yang penting bertakwa. Takwa itu penting. Makanya termasuk Ramadan itu media untuk melatih kita menumbuhkan jiwa-jiwa sosial, jiwa-jiwa pengertian ke tetangga kita, orang-orang miskin gitu. La'allakum tattaqun. Jadi nggak cuma karena kita menahan lapar, haus dan nggak menggauli istri di siang hari, itu level paling rendah itu. Di atasnya adalah kita mencegah diri kita dari berbuat yang haram. Di atasnya lagi adalah kita selalu menghadirkan jiwa takwa. Jiwa takwa didasari pada ilmu, ilmu didapatkan dari majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Nabi kita mencontohkan seperti itu, maka Nabi pun mengatakan innama yarhamullah min ibadir ruhama. Allah akan kasih rahmat, kasih hidayah, kasih keselamatan, kasih kebaikan hidup di dunia dan di akhirat buat hamba-hambanya yang penuh rasa kasih sayang kepada orang lain. Bahkan ada seorang al-baghyu, seorang nun sewu, seorang PSK gitu kan, yang hari-hari menjual diri ketika dia kemudian melihat ada sebuah sumur di tengah padang pasir, kemudian ada anjing yang muter-muter di situ pengen ngombe tapi nggak bisa karena sumurnya di dalam. Anjingnya itu wes mikir nek aku nyemplung ora iso metu gitu kan, maka dia pilih muter-muter. Maka si PSK ini tadi kemudian nyemplung karena emang nggak ada timbo gitu kan, nyemplung artinya ada timbo jenengan nek nemoni ngoten niku ya ora kudu nyemplung ngoten, mungkin maca hadis ngono kuwi nek timbo nyemplung gitu kan, mboten nggih. Nah, maka dia pun nyemplung gitu kan. Dan tabiat sumur di Arab itu cetek, ada banyunya, sepenting ada banyunya itu selesai gitu loh, cetek itu. Jadi kalau pas dapat air ya cetek, nggak perlu dalam-dalam kayak di kita gitu kan sampai sumure nek orang kecemplung itu bisa mati gitu, ndak. Nah, maka si Mbak E itu tadi nyemplung dengan sepatunya, dengan sendalnya diciduk, naik, diombek ke anjing itu tadi loh, anjing bu pak gitu kan. Maka Allah mengampuni dosanya, padahal dia sebagai PSK itu profesinya. Jadi bukan cuma sekali-kali berzina, profesinya. Ini bukan berarti saya ngenteng ke zina, boten. Maksudnya bagaimana Allah itu sangat sayang kepada hambanya, bahkan ketika bisa menyayangi makhluk yang namanya anjing sekalipun, yang najisnya adalah mughaladoh. Kalau kita punya wadah dijilat itu suruh nyuci 7 kali, yang pertama atau yang terakhir pakai tanah gitu kan, itu bisa kemudian diampuni karena cuma ngasih minum. Maka bagaimana kalau yang kita kasih minum namanya manusia gitu? Tentu pahalanya lebih besar toh Pak Bu gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW pernah mengatakan inna fil jannati ghurfan. Ning surga niku enten sebuah kamar, di mana kamar itu turaduhuruha min butuniha, bisa kelihatan isinya dari luar. Kemudian wa butunuha min duhuriha, luarnya bisa dilihat dari dalam gitu kan. Jadi ya kados iki lah, sing mriko saged delok kula, sing kula delok mriko saged gitu kan. Nah, maka kemudian dikatakan faqama arabiyun, terus wong dusun, wong Arab desa, kan di gunung-gunung itu banyak Arab Badui, Arab desa gitu kan. Nah, orang-orang Arabiyun ini kemudian berdiri, kemudian bertanya, liman hiya ya Rasulullah, kamar niku dingge sinten? Faqala, kemudian Nabi mengatakan liman atobal kalam wa amat to'am, buat orang yang ngomongnya baik. Ramadan kan kita suruh ngomong yang baik-baik toh, nggak boleh yang jelek-jelek, nggak boleh miso-miso, nggak boleh berantem sama suaminya kan ngoten toh. Nah, kemudian apa? Wa amat to'am, dan buat orang yang mau ngasih makan orang, suruh nyepake buka di Ramadan. Kalau kita nyocok di Ramadan di Indonesia kan ada buka puasa ngoten niku toh, ada sedekah nanti apa? Zakat fitrah dan seterusnya ngoten niku toh. Kemudian wa ada asyam,
dan dia juga mengerjakan puasa. Kemudian wasalla lillahi billaili wan nasu niyam, dan dia pas malam harinya juga sholat tarwiyan. Nah, ini pas puasa, pas nih. Jadi itu disediakan buat orang yang gampangane pas Ramadan mau jaga mulutnya, nggak ngomong sing aneh-aneh, napa mulai hapus-hapus, kemudian mau bagi-bagi makanan, bagi-bagi rizki, bagi-bagi kebaikan yang diberikan kepada Allah, yang dititipkan kepadanya, kemudian dia puasa dan dia mau sholat tarawih. Gampangnya ngoten. Maka ini loh surga dicepake, di sana ada kamar, itu buat jenengan yang mau istiqomah dari malam pertama sampai malam terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi Ramadan, maka kita harus cerdas, harus pintar gitu kan. Nabi SAW mengatakan man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang bulan Ramadan ngasih buka, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasanya. Sekarang saya tanya, yang paling sepuh sinten? Sinten? Panjenengan Pak D. Pinten? Rahasia. Ndak konangan nek tuwa. Yang mana, Pak? Jenengan pinten deh? Mas Joko. Itu tadi. Waduh kok do isin kabeh. Selangkung. Pinten jenengan? 27. Oh, tenan to, salah 17 wis. Casingnya padahal mboten enggak mungkin ngapusi. Pinten? 72. Nabi niku mengatakan akmaru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuzu dzalik, dan sedikit yang lewat dari situ. Anggap mawon niki paling sepuh. Pak sinten? Pak Joko. Joko niku nek bahasa Arab niku nek Joko niku basa Jawa, bahasa Arab niku bulan. Jadi nama kita sama gitu. Nah, anggap mawon sing paling sepuh Pak Joko. Sisane di bawah niku. Berarti kan yang cuma 70 ya Pak Joko niki. Nah, umpama tahun depan Pak Joko niku pun mboten enten. Umpama gitu kan. Umpama itu. Nah, maka Nabi mengatakan sapa wong sing kei buka, maka dia dapat pahala puasa orang yang berbuka itu tanpa mengurangi pahalanya. Nah, setahun kita ketemu Ramadan cuman sekali. Gitu Pak Joko. Nah, sekali niku maksimal 30 hari, gitu. Nah, maka kalau kemudian Pak Joko di bulan Ramadan ini nyepake, artinya modal keluar duit, ngekei buka orang 30, maka kalau tahun depan Pak Joko itu meninggal, Pak Joko tesih siam toh? Tesih kiat siam. Tesih mboten bingung. Oh, kata no nggih oh salah lek kok. Ganti men Pak jenengan sinten? Ya sapa pinten? 67 nggih pun niki men 67. Setahun Ramadan sepindah gitu. Nah, maksimal 30 hari gitu. Nah, umpami tahun ngajeng panjenengan sedo, umpami. Niki mboten ndongake umpami. Nah, terus bulan niki Ramadan niki jenengan nyepake buka wong 30 niku nek sak porsi 10.000 niku tesih gathuk napa mboten? Angsal mboten? Angsal to. Berarti nek 30.000 ping 10.000 niku pinten? 300 to. Dengan duit 300 Pak sinten wong ngapunten? Pak Suryo nyepake buka wong 30. Nah, tahun depan Pak Suryo meninggal, sekarang 67, maka tahun depan Pak Suryo itu karena sudah nyepake buka wong 30 niku wau, seolah-olah Pak Suryo niku meninggal umur 67 plus 1 tahun. Dong mboten? Karena Ramadan setahun pisan maksimal 30 dino, Pak Suryo sakniki-niki nyepake buka dinggo wong 30 sing diping 10.000 ketemune 300. Paham? Makanya ketika kita paham benar bahwasanya Ramadan ini bulan yang berharga, maka kalau kita punya effort, punya kemampuan, gak usah pelit. Duitnya 300 mangkat. Wah kok 300 Mas? 3 yuta aku duwe mangkat. Berarti nek 3 yuta dipora 30 ketemune pinten? 300 di 3 yuta dipora 30 kok 300. Kulo nganti bingung malah-malah mantuk-mantuk. Pinten? 100. 3 yuta dipora 30 ketemune piye to? Pak aku dadi bingung. 3 yuta dipora 30 ketemune 100. Salah. Sik Pak.
3 yuta diporo 10.000, alah Masya Allah. Ketemune pinten? 300. Artinya kalau Pak Suryo wau ora mung 300 dicepake, tapi 3 yuta ditokke, maka hakikatnya dia nambah umur kalau meninggal tahun depan 67 plus 30 tahun. Berarti seolah-olah 97 tahun. Dong mboten? Alhamdulillah dong. Maka Nabi SAW ini mengatakan ini, dan insya Allah Ustadz banyak udah nyampaikan tapi jarang sing ngitung ngoten niku. Makanya alhamdulillah kula diceluk niki, mulai wangi ngitung. Nah, tapi ini aku bener-beneran didet piye Mas? Bener-beneran didet. Niki pokoknya yang ini bukan buat wong pelit nggih. Artinya nek jenengan didet nggih metu duit. Tapi nek bener-beneran didet, maka Nabi SAW mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Sapa wong sing duduhi kebaikan, nyengkuyung kebaikan, melu ngewang-ngewang gen kebaikan itu terjadi, maka dia dapat pahalane. Bener sing ngetokke duit Pak Suryo 3 yuta. Tapi jenengan yo ngewangi noto-noto, ngewangi ngerapekke, ngewangi sah-sah, ngewangi woro-woro sampai acara itu terjadi. Ternyata duit 3 yuta ora mung dinggo buka wong 100, tapi bahkan 3 yuta itu bisa dibukakan orang 1000 misal gitu. Ternyata paketnya ten iki luwih murah 5.000-an gitu kan. Maka entuke luwih kuatah melih gitu kan. Nah, mulai misal wong mriki trimo kados hadis Nabi niku nek buka itu Nabi itu pakai kurma muda, enggak dapat kurma muda, kurma tua, enggak dapat kurma tua pakai aqua gitu kan. Wong kene wis trimo dibuka yang nggo aqua ora nesu-nesu malah sing buka kayak bianget. Tapi kan sok-sok ya terus ngrasani, pelit men tak mire. Nah niku kula pun mboten melu-melu dan niku. Monggo diatur itu. Tapi memang bener sunahnya kurma muda, kurma tua atau air putih kalau Nabi enggak punya, ra enek. Buka ngangge kolak ngangge macam-macam niku Nabi mboten enten. Tapi nggih. Nah, tapi nggih niku urufnya ten mriki niki lho. Nah, ora digawe ngono kuwi malah terus dibandemke takmire lah. Nggih. Ngoten nggih. Kemudian atau melakukan sedekah sing paling ringan. Ngetokke duit ra iso. Ewang-ewang ra iso ngapunten, mungkin ya karena sudah sakit, stroke segala macam di rumah gitu kan. Maka sing paling ringan. Napa niku sing paling ringan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahqironna syai'an minal ma'ruf walau an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuka inna dzalika minal ma'ruf. Jangan mbok sepelekan hal yang baik, yang ma'ruf. Bahkan kamu ngobrol dengan orang dengan muka senyum, orang merengut, itu masih lebih baik kata Nabi SAW. Dan inna dzalika minal ma'ruf, itu hal yang baik. Niki sing biasanya merengut sinten? Bojo dijak ngomong bojone merengut. Ngopo kok merengut wae? Blonjone kurang. Nah, kan bisa dibicarakan tanpa merengut gitu loh. Maka ketika sedekah sama orang lain, senyum sama orang lain aja kita bisa, maka sama pasangan kita ya harus lebih bisa. Jangan keliru kebalik-walik. Sama temen nek ketemu sama ketemu bojone war rupane elek ora karo-karuan. Nah, ampun nggih. Padahal itu kebaikan yang paling utama gitu kan, di rumah itu loh, dimulai dari rumah. Makanya Abu Dzar pernah dinasihati oleh Nabi SAW, la tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antal qa'ahoka biwajhin tolik. Jadi kalau tadi gelem ngancani ngobrol kacane dengan muka yang baik, ini nggak usah ngobrol, papasan senyum wah itu udah baik gitu loh. Papasan merengut gitu kan. Malah ada video di Instagram itu ratu mau merengut malah ngidoni gitu kan. Nah, ini tambah karu-karuan gitu kan. Nah, maka kita pun jangan sampai kehilangan momen untuk berbuat baik sampai di dalam rumah sekalipun. Nabi mengatakan wa fi bidi ahadikum sedekah lho. Ngetokke duit ning masjid ra duwe, ewang-ewang ora gelem, ning omah kon senyum ya wegah, wah luar biasa. Bahkan Nabi pun mengatakan bisa lho sedekah di rumah. Piye carane fibit ahadikum sedekah? Dalam kemaluan istrimu itu ada sedekah. Tinggal dicolek, ayo tak sedekahi ya. Gah. Kayak edit sik nih. Ya kayak edit sik emang harus gitu ya, monggo lah gitu kan. Ya, coba. Jadi nek sedekah nang masjid isone ya mung 10.000 mboten napa-napa, tapi sedekah ning omah ya sing akeh gitu kan. Di bulan balane ping 17 mboten napa-napa. Kemudian seorang sahabat pun bertanya gitu kan, ya Rasulullah ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Napa nggih to? Ketika kami ini melampiaskan syahwat kami sama istri kami kok terus untuk pahala napa nggih? Kemudian Nabi SAW mengatakan qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaiha wizrun.
Apa kowe ora ngerti nek sekirane syahwatmu kuwi mbok tumpahke pada dalan sing salah, kleru, dudu bojomu bojone tanggamu mbok tubruk gitu kan. Kuwi bakalan entuk dosa. Kok apa ora gitu. Nggih gitu. Kemudian dikatakan lagi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam wa faqadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka mafhum mukhalafahnya adalah karena nek nekani sing haram kowe entuk dosa, berarti kowe nek nekani sing halal entuk pahala. Gampangnya ngeten, Pak, Bu. Jenengan nek ngunjuk ciu haram nopo halal, nopo halam, alah haram to. Entuk dosa nopo entuk pahala? Dosa. Berarti nek jenengan ngunjuk aqua, ngunjuk niki boten tahu aqua, boten maksudnya aqua banyu putih niku lho. Banyu putih, ngunjuk es degan, es teh, nek ampun teh legi, teh tawar mawon, nek kok ndak diabetes gitu kan. Nah, terus ngunjuk napa melih wau es teler. Berarti setiap jenengan ngunjuk niku entuk pahala, Pak, gitu. Bu. Berarti jenengan aja golek pahala serasa bingung-bingung. Ra ndedet, ra ndek bojo, arep ning masjid ya wis ra iso mlaku, wis ngombe banyu putih sing akeh entuk pahala. Gampang to, ning ampun pas poso, ngenteni buka riyen. Gampang. Jadi kita tuh kalau belajar sing tenan, belajar Islam yang benar, jenengan nyun sewu nggih nyeluk guru sing bener. Wah, belajar Islam ini kok asik, nyenengke gitu. Tapi nek anak wong bar ngaji, ngomongnya ngaji, melu pengajian, bapak Islam dilokke kafir gitu. Wis salah sing ngaji. Enten ngoten niku. Melu ormas tertentu gitu kan. Terus ngomong bojone, "Mas, kowe ora melu atau karo aku." Ngomongnya imamku. Kita sudah beda jalan. Wah. Jadi pilihannya cuma dua, Mas. Jenengan melu aku apa kita berpisah jalan. Wah. Tenan pisah jalan, bojone ngaji sing bener, sing wedok mboten ngaji bener gitu. Akhire napa? Ya dipayu karo imame niku wau, wong karepe nggih niku ujung-ujunge niku. Oh niku pun kokeh niku. Biasane ngangge plang niku lho. 354 niku. Jenengan golek mawon niku. Wah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila ketika kemudian beramal niku gampang, mudah. Yang penting gadah ilmunya, tahu caranya, maka Nabi mengatakan ihris alama yanfa'uka. Terus-terus berbuat baik, terus-terus dadi wong apik. Ojo leren dadi wong apik, ojo kesel dadi wong apik gitu. Kemudian termasuk tanda seseorang itu baik adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat. Buru-buru berlomba-lomba dalam kebaikan. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Panjenengan mengke pindahan mendi mawon ten Solo napa ten Jakarta ataupun napa ten Kutub Utara, insyaallah padha-padha mati danten wis to. Kemudian apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nanti dalam ayat yang lain dikatakan walau kuntum fi burujin musayyadah. Jenengan melu niku Pak Presiden sing baru terpilih niku ten istana negara, yo tetep malaikat maut masuk situ. Pas pampres pirang-pirang serang gagas wis to. Tenan niku. Makanya Nabi mengatakan ihris alama yanfa'uka. Jenengan jadi apapun dimanapun sebagai siapapun berbuatlah baik. Sehingga termasuk ciri orang beriman dalam Quran surat Al-Mu'minun ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu kalau lihat kebaikan buru-buru. Oh ndelok ning masjid-masjid reget diresiki. Udan deres masjid tampias diresiki. Marai kepleset wong diresiki. Ngarep masjid enek sampah dilebokke tempat sampah dan seterusnya. Mboten diwale-wale enten wong salat anyel diuncali sampah masjid. Enten mawon aneh-aneh ngoten niku. Bahkan sampai kemudian Nabi SAW mengatakan bagiru bil a'mali sholihah, buru-buru. Ayo beramal soleh gitu kan. Kenapa? Fitananka kita illail al-mudlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiron. Karena kalau kita enggak segera dalam berbuat baik, khawatirnya nanti segera datang fitnah, masalah yang ruwet, kerumitan hidup sehingga jenengan enggak bisa beramal yang baik. Bahkan ada orang yang ketika ketemu masalah ditabrak masalah karena ra pernah majelis ilmu, ra pernah ngerti agama yang benar, akhirnya pagi dia beriman, sorene dadi kafir. Enten ngoten niku. Enten masalah keluarga gitu kan. Oh, kowe entuk-entukanmu ngaji ngono ternyata malah kurang ajar karo bojo, akhirnya bojone stres, malah dadi kafir. Enten ngoten niku. Makane nek ibu-ibu ini nek enten masalah kan sok curhat ngendi-ngendi gitu kan. Tonggo aduh banget ya ngerti gitu kan. Nek perlu medsos wae diceritake gitu. Nek wong lanang-lanang kan diempet, Bu. Makane nek jenengan deloki wong edan ten dalan-dalan rata-rata lanang, Bu iki. Makane hati-hati garwan jenengan meneng mawon tekoki. Enak apa to Mas? Mangan-mangan, Bu. Nek ngerti-ngerti dol lah repot ya. Ngoten. Malah pedot ya, pedot kabel ini wae.
Kemudian wa yumsi mu'minan, ada juga orang yang kemudian sorenya kita temui masih di masjid bareng kita jadi wong iman, tapi karena masalah, karena dia nggak segera beramal baik, karena dia nggak pernah datangi majelis ilmu, stres, kemudian apa? Wa yusbihu kafiron, bengine mikir gitu kan, sesuke dadi wong kafir. Enten ngoten niku. Dan parah lagi enten juga orang yang nggak jadi kafir tapi kemudian pagi ini gantung diri, enten Bu. Saya punya teman niku sopir taksi kosti niku. Niku enten bapak-bapak niku, nggak tahu saya lupa masalah apa gitu. Jadi yus kuplukan ngeten iki. Ngomongnya ya rajin salat itu. Jadi koncone do jagongan karo dolanan napa mboten ngertos kula tenggen pojokan ten kantore menika. Niku nggih terus dek niku mlipir itu. Mlipir sampai ke satu pojokan gantung diri. Coba. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buru-buru kita beramal baik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Nah, sampai kapan kita beramal baik Mas itu kan? Sampai kemudian hatta ya'tiyakal yakin. Sampai maut niku datang, kematian niku datang. Mboten suwe kok. 60 sampai 70 niku mboten suwe. Mumpun 67 to Pak De, tinggal 3 tahun kas to. Saestu. Lah nggih. Tinggal 3 tahun kas itu. Niku nek 70. Nek mungkin sudah 7 ya berarti. Lho kula niku kan nek kula nek diken ngimami tarweh niku kan kula pas witir niku saya kasih doa kunut. Jadi saya melihat di Saudi Arabia itu kan dari Ramadan pertama sampai terakhir kan enten kunutnya. Kunut nggih mboten kunut Allahumma hdina fiman hadain niku tok, banyak doanya. Jadi doa kepada kaum muslimin, kepada ibunda kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, kebaikan mereka, negeri-negeri mereka, kemudian keselamatan warga Palestina itu dari tahun-tahun yang lalu itu sudah didoakan terus-terusan gitu kan. Nah, termasuk di dalamnya ini minta supaya kemudian diakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Nah, niku tak praktekin pada satu masjid itu kan. Terus gak lama dari situ saya dikabari. Jadi minggu yang lalu kula ngisi, minggu niki kula mboten gadah jadwal, mungkin minggu ngajeng. Lah kula di WA gitu. Di WA katanya ada jamaahnya di Soft 3 itu ngerti geblak. Bluk, mlebu kostati kemudian meninggal gitu kan. Serangan stroke mendadak kemudian meninggal. Lah artinya kita berdoa bareng-bareng minta husnul khotimah sing kabul di bulan Ramadan satu di antara ratusan orang niku. Nah ini kan ribuan orang gitu. Nah, niku satu di antara ratusan orang niku sing kabul. Ya, tinggal ngamin ke amin kabul Bu Pak. Enten melih jamaah enten niku napa Baitur Rahman Tipes niku. Niku nggih ngeten, anu bapak-bapak pun sepuh garwane sakit baru operasi mboten saged napa-napa. Nah, terus nyuwun kula itu, Ustaz ayo ke rumah doain istri saya. Oh, ini aja nanti majelis ini kita doakan bareng-bareng. Jadi bukan dikasih sembuh tapi dikasih meninggal. Tapi bulan Ramadan, loh luar biasa. Maka setiap orang beriman ini harus kemudian tadi loh, kita harus beramal yang baik, kita harus bersabar, terus beramal baik hatta ya'tiyakal yakin, sampai keyakinan yaitu maut itu datang. Dan amal niku kemungkinannya cuma 2 Pak. Ketika dimulai maka innamal a'malu binniyat. Niate nopo? Harus ikhlas. Tapi nanti tutupane, endingnya gitu kan. Itu adalah bahwasanya amal itu innamal a'malu bi khawatimiha. Orang itu dinilai terakhirnya. Artinya kalau orang itu bisa menutup mata dalam kondisi beriman, meninggal di bulan yang baik, bahkan kemarin itu beliau itu meninggal di hari yang baik yaitu hari Jumat. Wong hari Jumat di luar Ramadan itu dikatakan orang yang meninggal di hari Jumat itu dia terbebas dari siksa kubur. Lah kok iki wis hari Jumat bulan Ramadan sisan gitu kan. Masya Allah itu kebaikannya berkumpul banyak di situ. Maka tentu ini adalah ending yang terbaik yang kita harapkan. Katen. Maka istiqomah terus, dikuatkan istiqomahnya dengan majelis ilmu, masjidnya kita ramaikan dengan majelis ilmu agar panjenengan-panjenengan yang ada di sini bisa menutup hidup dengan husnul khotimah, mboten suul khotimah. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken, ingkang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Akhir kalam subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.